Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading untuk 6 bulan ke depan dari sekarang di Juli 2020 hingga akhir Desember 2020. So, kita langsung mulai aja ya. Energi keseluruhan kamu adalah North Node, nodal utara dengan kata kunci life's purpose atau tujuan hidup. Energi keuangan kamu adalah grief atau kesedihan, ditemani dengan the sun dan temperance. Energi percintaan kamu adalah follow your dreams, ikuti mimpi-mimpimu. Dengan klarifikasi 5 of coins dan 3 of wands. So, kita langsung mulai dulu ke keuangan kamu. Kesedihan di sini, kata kuncinya adalah I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Saya paham bahwa kehilangan sesuatu sebenarnya adalah kesempatan untuk saya menghargai sesuatu tersebut. Jadi di sini yang saya rasakan adalah mungkin Scorpio selama sebelum bulan Juli ini mungkin kamu menginvestasikan sesuatu, menginvestasikan harta kamu, uang kamu kepada sesuatu yang ternyata bodong gitu loh, ternyata nggak sesuai dengan harapan. Atau mungkin kamu memulai suatu pekerjaan baru atau karir baru, ternyata kamu nggak suka gitu loh. Jadi di sini ada semacam kesedihan atau penyesalan atas sesuatu yang kamu sudah lakukan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi dengan klarifikasi the sun dan temperance yang saya rasakan adalah, yang saya rasakan nih ya, adalah mungkin kamu pernah nggak berpikir bahwa mungkin kamu tidak atau belum memberikan waktu yang cukup untuk hal tersebut menjadi besar. Atau kamu tidak memberikan kesempatan untuk hal tersebut menjadi tumbuh dan berkembang. Karena dengan klarifikasi 2 energi major arcana yang bagus ini, major arcana ada yang jelek energinya, tapi the sun dan temperance ini adalah energi yang sangat baik kan. Energi yang saya rasakan tuh justru apapun yang kamu sedang kerjakan sekarang nih memang membutuhkan waktu untuk menjadi besar. Jadi kalau sekarang kamu merasanya udahlah ini investasi gagal atau ini sesuatu yang ternyata nggak baik buat gue, coba dipikir lagi ulang atau dipikir lagi lebih dalam. Apakah kamu sudah memberikan kesempatan atau memberikan waktu untuk hal tersebut menjadi baik, menjadi besar gitu loh. Karena dengan 2 energi major arcana ini yang saya rasakan adalah ini justru sesuatu yang sebenarnya bisa merubah hidup kamu gitu loh. Dan yang terutama adalah bisa merubah diri kamu atau kepribadian kamu yang selama ini mungkin ternyata menjadi kendala dalam kehidupan kamu gitu. Jadi misalnya contohnya apa ya? Kayak contohnya kamu impatient, kamu tuh misalnya nggak sabaran orangnya. Dengan kamu terjun ke dunia ini apapun itu dalam hal keuangan, justru kamu tuh kayak ditempa untuk bisa sabar. Atau misalnya kamu tipe orang yang sering melarikan diri. Dalam arti misalnya ada sesuatu kesulitan, kamu udah deh ganti haluan aja. Misalnya, hal ini atau sesuatu ini ditambah lagi dengan COVID-19 yang kita sedang hadapi bersama-sama, ini kayak memaksa kamu untuk no, Scorpio, kamu harus duduk di sini sampai hal ini selesai, sampai hal ini menjadi sukses. Kamu harus duduk di sini, terikat di kursi ini untuk menyelesaikan tugas kamu. Jadi kayak itu yang saya rasakan. Jadi kayak kamu tuh dipaksa untuk bisa menyelesaikan hal ini. Dan walaupun kamu akan sedih atau kamu mungkin akan kehilangan uang atau mungkin kamu akan merasa wasting time, menghabiskan waktu, tapi dengan keluarnya 2 energi ini yang saya rasakan adalah ini adalah sesuatu yang baik untuk masa depan kamu, untuk diri kamu 2.0 kamu gitu loh, versi diri kamu yang lebih baik lagi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi semuanya kan pastinya kembali lagi kepada kamu. Saya juga ingat di reading saya untuk Scorpio terakhir, kalau nggak salah saya bilang bahwa
ada sesuatu yang selama ini kamu tolak-tolak, akhirnya di bulan Juli nih kamu kayak dapat pencerahan, which is the sun keluar kan, dimana ini adalah energi pencerahan. Kamu kayak dapat pencerahan bahwa ternyata yang selama ini gue tolak ternyata cocok buat gue, ternyata ini bagus buat gue, ternyata akan mengantarkan gue ke kesuksesan gitu loh. Jadi memang awalnya atau mungkin saat ini kamu masih merasa enggak lah, ini bukan gue banget, atau ini enggak deh, gue nggak bisa nih menghasilkan uang dengan hal ini. Tapi kalau kamu kasih kesempatan, kalau kamu kasih waktu lebih lama untuk hal tersebut tumbuh dan berkembang, yang saya rasakan ini justru akan baik sekali untuk kamu ke depannya. Oke? So, dihubungkan dengan kartu North Node di sini atau nodal utara dengan kata kunci life's purpose, tujuan hidup. Ini yang benar-benar saya rasakan adalah tadi tuh. Jadi kayak memang kadang-kadang Tuhan dan semesta alam tuh menarik kita atau menyeret kita kepada keadaan yang menyulitkan, kepada keadaan yang kayaknya aduh berat banget gue untuk ke situ tuh, kayaknya enggak deh, mendingan gue cabut deh, atau mendingan gue berubah haluan deh gitu loh. Sengaja, jadi memang kita tuh kayak dibikin nggak sadar dengan tujuan hidup kita awalnya. Semuanya tuh kayaknya terasa sulit, terasa terlalu banyak kendala, terlalu banyak obstacles. Tapi karena memang kita harus bisa menjadi tuan, master oleh atas diri kita sendiri gitu loh. Jadi ini yang saya rasakan nih, apapun yang sedang kamu alami di bidang keuangan, dari sekarang atau mungkin dari kemarin-kemarin hingga akhir tahun 2020, seberapa menyakitkannya pun, justru ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan hidup kamu. Jadi kalau kamu belum tahu, Scorpio itu adalah salah satu zodiak yang berurusan dengan self mastery, which is artinya adalah kita menjadi master, kita menjadi tuan atas kehidupan kita sendiri. Jadi kita mengambil alih, mengambil kendali atas nasib kita gitu loh. Yes, memang banyak Scorpio yang kayaknya tuh hidupnya tuh menderita banget gitu loh. Tapi justru hal tersebutlah yang bisa membawa kita menjadi the phoenix. Burung phoenix tuh yang terbakar oleh api, dia bisa bangkit kembali, hidup kembali, karena semangatnya itu bahwa gue udah jatuh ke kedalaman yang paling dalam, tapi gue bisa rising lagi gitu, gue bisa bangkit lagi dari kematian. Jadi memang yang saya rasakan di sini memang kalau kamu harus melewati neraka dulu, jalanin, go through it, karena di depan sana atau pada saat kamu membangkitkan diri kamu lagi tuh, ini justru sesuatu yang akan mengantarkan kamu kepada tujuan hidup kamu yang sebenarnya, which is self mastery, dimana kamu bisa mengendalikan diri kamu yang terutama, tapi juga mengendalikan kehidupan kamu secara keluar ke eksternal gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi percintaan. Itu energi keuangan kamu hingga akhir 2020 cukup berat. Cukup ya heavy lah pokoknya. Sekarang kita langsung masuk ke percintaan kamu. Ini sepertinya agak lebih santai lah. Follow your dreams, ikuti mimpi kamu. Dengan klarifikasi 5 of Coins dan 3 of Wands. Yang saya rasakan di sini, Scorpio, apapun situasi percintaan kamu, hingga akhir 2020, ikuti mimpi-mimpi kamu. Jadi kalau mimpi kamu adalah bisa bersama dengan orang yang kamu cintai, ya udah ikutin terus. Kalau kamu merasa 5 of Coins misalnya diabaikan atau tidak digubris, tapi kamu merasa enggak, nih orang adalah yang terbaik buat gue, atau ini orang adalah seseorang yang bagus untuk gue, ya ikuti terus. Jalanin dulu aja, karena 2020 ini mungkin bukan waktunya untuk Scorpio memutuskan kemana kamu akan melabuhkan kapal kamu gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kamu Scorpio single, mungkin bukan waktunya untuk kamu memutuskan sesuatu yang besar dalam hal percintaan, karena kamu mungkin masih ada mimpi yang belum dialami
masih ada mimpi yang belum bisa diwujudkan. Misalnya, contohnya apa ya? Kayak mungkin kamu ingin traveling dulu nih. Gue pengen traveling ke seluruh dunia dulu sebelum gue memutuskan untuk menikah. Karena dengan traveling kan kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa berhubungan dengan banyak orang dari berbagai macam negara dan budaya. Jadi kayak kamu tuh masih ingin membuka kesempatan buat kamu bisa mengenal banyak orang sebelum kamu memutuskan untuk menikah dengan satu orang selamanya gitu loh yang saya rasakan. Jadi di sini apapun mimpi kamu Scorpio, kalau memang mimpi kamu masih ingin melalang buana dulu atau open relationship dengan orang-orang banyak, sok silahkan, bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang lain tentunya kan. Tapi di sini dengan 3 kartu ini, yang saya rasakan take it easy aja, santai aja Scorpio. Jangan, soal percintaan tuh jangan terlalu dalam mungkin ya, bisa dibilang. Karena kalau dibandingkan dengan energi keuangan kamu, di mana grief atau kesedihan, grief itu justru lebih dalam artinya daripada sadness. Sadness kan kesedihan. Grief itu kayak bener-bener menyesali atau menyedihkan sesuatu yang seperti kamu tuh kehilangan gitu. Jadi energinya jauh lebih menyakitkan daripada sekedar kesedihan, dan ini adalah energi keuangan kamu kan. Makanya saya bilang untuk percintaan dibuat santai dulu aja Scorpio, karena mungkin memang tujuan hidup kamu hingga akhir 2020 tuh memang untuk memperbaiki keuangan kamu dulu nih, untuk bukan memperbaiki keuangan, tapi lebih kepada untuk supaya kamu bisa mencapai self mastery itu. Jadi menjadi master atas kehidupan kamu sendiri atau atas diri kamu sendiri dulu. Jadi misalnya mungkin contohnya kayak gue untuk percintaan sampai akhir 2020 gue harus singkirkan dulu atau gue harus kesampingkan dulu karena gue harus mengejar karir. Karena gue harus membuat bisnis gue sukses. Apapun itu. Jadi kayak kamu memang dengan 4 kartu pertama ini memang kamu dibuat untuk supaya santai dulu aja dengan percintaan, karena ada beban atau ada hal yang lebih mendesak saat ini dalam kehidupan kamu. Oke? So, Scorpio, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.